Saat wanita itu sudah naik ke atas motor, Ardan tidak merasakan apapun. Seakan ia tidak membawa penumpang karena boncengannya terasa begitu ringan. Perasaan Ardan mulai campur aduk dan pikirannya mulai kemana-mana. Ditambah lagi, hawa merindingnya juga belum hilang. Kembali lagi bersama Let's Go Story. Masih seperti biasanya, malam ini aku akan kembali membacakan cerita malam horor. Cerita malam ini berjudul Alamat Kematian. Cerita yang menceritakan tentang penumpang ojek online yang selalu minta diantar ke alamat yang sebenarnya nggak ada. Penasaran sama ceritanya? Tonton terus sampai habis. Gerimis tipis di kota Jakarta selalu punya cara untuk membuat suasana di sekitaran jalan besar terasa lebih berat dari biasanya. Bagi Ardan, seorang pengemudi ojek online yang sudah 3 tahun menyusuri aspal ibu kota, hujan yang turun di atas pukul 10 malam adalah sebuah berkah sekaligus tantangan besar baginya. Berkah yang akan ia dapatkan adalah tarif yang sedang tinggi-tingginya, dan tantangan itu adalah karena rasa lelah yang mulai menggerogoti kewarasannya. Tepat di malam itu, di sebuah sudut gelap dekat TPU, ponsel Ardan mulai bergetar. Layar ponselnya menampilkan sebuah notifikasi pesan yang sedang masuk. Ia menganggap jika itu adalah berkahnya, karena tanpa melihat nama penumpang, Ardan segera menekan tombol terima. Tanpa berlama lagi, ia segera menyalakan mesin motornya dan melaju ke sebuah titik penjemputan yang tertera di layar ponselnya. Jarak antara di mana Ardan berada menuju titik penjemputan itu tidak begitu jauh. Ardan hanya membutuhkan waktu 5 menit dan ia sudah bisa tiba di sebuah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti jemari raksasa. Di sana, Ardan sudah melihat ada wanita muda sedang berdiri mematung dengan pakaian yang sangat sederhana. Pakaiannya selayak wanita muda pada umumnya. Tapi Ardan menemukan satu hal yang aneh. Rambut dari wanita muda itu seakan menutupi sebagian wajahnya sambil sedikit menunduk. Ardan mengira ia sedang sakit atau lagi ada masalah. "Permisi, ini atas nama Mbak Dela ya?" Ardan berhenti di depannya sambil memastikan jika itu penumpangnya. Sekali lagi, ia memeriksa ponselnya untuk memastikan titik penjemputan dan ia sudah merasa jika itu benar. Sesaat, Ardan memandangi penumpangnya dan sekilas ada rasa merinding yang lewat di tengkuknya. Wanita itu hanya diam, tidak menjawab pertanyaan Ardan sebelumnya. Tapi akhirnya ia mengangguk pelan lalu naik ke atas motor dengan lemah lembut. Ardan juga sampai lupa menyodorkan helm kepadanya saking anehnya wanita itu. Saat wanita itu sudah naik ke atas motor, Ardan tidak merasakan apapun. Seakan ia tidak membawa penumpang karena boncengannya terasa begitu ringan. Perasaan Ardan mulai campur aduk dan pikirannya mulai kemana-mana. Ditambah lagi, hawa merindingnya juga belum hilang. "Ini alamatnya sesuai aplikasi ya, Mbak? Jalan Teratai nomor 13, Komplek Asri." Sekali lagi, Ardan mengkonfirmasi alamat tujuan penumpangnya dan baru kali itu penumpangnya menjawab. Walaupun dengan singkat, Ardan merasa penumpangnya bisa diajak ngobrol. Ardan mencoba menepis hawa merindingnya tadi dan segera mengantarkan wanita itu, lalu mendapatkan ongkos yang nominalnya sangat lumayan. Perlahan, Ardan menancapkan gas, lalu jalan meninggalkan pohon beringin tua itu. Selama perjalanan menuju titik tujuan, jalanan kota terasa begitu sunyi. Ditambah lagi, habis hujan, orang-orang lebih banyak di rumah. Kabut dingin juga mulai turun dan memberikan nuansa buram di malam itu. Ardan yang biasanya mengajak ngobrol para penumpang, kali ini ia lebih memilih diam karena sejak awal melihat wanita itu tidak baik-baik saja. Ardan memilih menikmati jalanan yang sunyi itu. Selama perjalanan juga, jalanan yang Ardan lewati cukup familiar baginya. Jadi, ia tidak perlu bertanya tentang rute untuk sampai ke tujuan.
sampai Arden bertemu dengan gang. Di situ ia mulai kebingungan. Ia yakin gang itu yang harus ia lewati. Ia juga memeriksa GPS di ponselnya dan itu memang benar. Tapi setelah beberapa kali ia berbelok, ia mendapati dirinya kembali ke jalan yang sama. Arden masih berusaha tenang dengan berpikiran positif. Emang mungkin jalannya aja yang sama. Tapi kalau diingat lagi, nggak ada jalan kembar di sana. Arden kembali tersadar jika di sana ada yang salah. Mbak, maaf, kayaknya GPS saya error. Jalan alternatif lainnya bisa lewat mana ya? Beberapa saat situasi hening, akhirnya wanita itu menjawab, "Lurus saja mas, di depan ada gerbang putih, nanti bisa lewat situ." Arden sedikit terkejut karena jawaban dari wanita itu lumayan panjang, dan suara dari wanita itu terasa cukup dekat, serasa tepat di samping telinga Arden. Ia tidak ingin menambah pikirannya yang macam-macam. Ia segera melaju sesuai arahan dari penumpangnya. Sampai akhirnya, dari kejauhan, Arden sudah bisa melihat sebuah gerbang putih yang cukup besar. Tanpa memastikan di GPS, ia langsung membelokkan motornya masuk ke sana. Alamat yang Arden terima tadi adalah jalan untuk masuk ke komplek. Tapi alih-alih komplek perumahan yang ia harapkan, justru Ardan malah masuk ke dalam jalanan setapak yang diapit oleh tembok beton yang cukup tinggi. Posisi seperti itu, Ardan tidak lagi bisa berpikiran positif. Sesuatu aneh sedang terjadi. Jalanan yang saat itu ia lewati malah jalanan panjang yang tanpa ujung. Kanan dan kirinya hanya ada beton pembatas. Ia hendak menanyakan lagi kepada penumpangnya, tapi dirinya sudah mulai ketakutan. Untuk mengurangi rasa ketakutan yang hebat, ia mencoba melirik sedikit ke arah spion. Tepat pada saat itu, jantungnya berdetak tak karuan. Di kaca spionnya, Arden melihat dengan jelas wajah dari wanita itu sudah berubah. Arden tidak lagi melihat rambut panjangnya yang menjuntai, justru Arden melihat wajahnya yang hancur berantakan, dan tepat di bagian mulutnya mengeluarkan cairan hitam yang kental. Dengan sisa keberanian yang Arden punya, sambil terus mengendarai motornya, ia kembali bertanya kepada wanita itu, "Mbak, ini alamat yang sebenarnya di mana ya? Dari tadi kita muter-muter di sini terus." Suara Ardan itu juga diiringi dengan getaran yang hebat. Ardan tetap fokus berkendara. Ia tidak berani menoleh ke arah spionnya lagi. Udara dingin pada saat itu tidak mampu mengalahkan rasa takutnya sampai Ardan berkeringat. "Pulang, antarkan saya pulang. Sebentar lagi kita pasti sampai." Suara wanita itu tidak lagi terdengar berat. Kini ia mulai terisak sampai benar-benar menangis. Suara tangisan dari perempuan itu tidak terdengar sedih, melainkan terdengar penuh dengan amarah yang terpendam. Di situasi yang semakin tidak kondusif, Arden pun semakin ketakutan. Untuk mengakhiri semuanya, Arden mencoba untuk menarik tuas remnya, dan kalau bisa, ia ingin lari sekencang mungkin dari tempat itu. Sayangnya, energi dari sosok wanita itu begitu kuat hingga Ardan tidak bisa melakukan apapun. Tuas remnya mendadak mengeras, motornya tidak bisa diberhentikan. Ardan tidak kehilangan akal, ia mematikan mesin motornya dan berharap bisa mengurangi laju motornya. Tapi motornya tetap melaju di kecepatan yang tidak berubah. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Hanya teriakan histeris yang bisa Ardan lakukan, berharap ada seseorang yang bisa menolongnya. Di tengah kepanikannya itu, Ardan mengalami kejadian yang lebih mengerikan. Ia mulai merasa ada sesuatu yang dingin mulai melilit di pinggangnya. Ardan sempat merasakan beberapa detik sampai ia melihat dengan sendirinya. Kedua tangan dari sosok itu seakan memeluk pinggang Ardan.
Tangannya begitu pucat dan kukunya terasa sedang menyentuh perutnya sampai pinggang. Hingga akhirnya kuku-kukunya yang tajam itu mulai merobek jaket atribut ojeknya. Sosok wanita itu mendadak meraung marah kepada Ardan sambil mengatakan, "Kenapa kalian tidak bisa menemukan rumahku?" Amukan itu disertai dengan cakaran yang semakin menjadi dan membuat jaket atribut Ardan sudah tidak karuan. "Saya tidak tahu pastinya, Mbak. GPS-nya tadi tiba-tiba error. Setahu saya memang ada di tempat ini, tapi mendadak hilang dan nggak ada di peta." Arden terus membela dirinya agar sosok itu berhenti menyakitinya. Dan keadaan pada saat itu sangat kacau. Sampai akhirnya keadaan yang kacau itu berhenti seketika. Motor Ardan yang sedari tadi melaju tak ada hentinya juga ikutan berhenti tepat di tengah jalan. Nafas Ardan sangat tidak teratur, keringatnya juga masih membasahi pelipisnya. Ardan menoleh ke belakang untuk memeriksa perempuan itu, tapi sosok itu sudah lebih dulu menghilang. Ardan melihat keadaan di belakangnya, hanya jalan setapak yang berkabut. Ketika ia membalikan badannya dan tepat di hadapannya, sosok itu menatap Ardan secara dekat dan saat itu juga pandangan Ardan berubah. Ardan melihat pemandangan yang berbeda. Jalanan yang tadinya dipenuhi oleh tembok beton kini runtuh dan langsung digantikan dengan pemandangan sebuah mobil yang mengalami kecelakaan maut. Entah apa penyebabnya, yang jelas Ardan melihat ada satu mobil yang ringsek parah. Dan di dalam mobil itu, Ardan melihat sosok wanita itu terjepit di antara mobil lainnya. Kondisi yang sangat mengenaskan dan hampir seluruh wajahnya sudah tidak berbentuk. Disitulah arwah dari sosok itu menjadi penasaran dan selalu minta diantarkan untuk pulang. Beberapa saat Arden melihat dan merasakan suasana haru di jalan itu, kemudian ia merasa tubuhnya tersentak kaget dan itu yang membuat Ardan kembali terbangun. Pemandangan tragis yang barusan ia lihat berlangsung tidak lama, tapi saat ia tersadar, nafasnya tersengal seolah panik. Ardan segera berdiri dan memeriksa keadaan sekitar. Ia melihat seluruh tubuhnya dan ia baik-baik saja, terutama pada jaket atributnya yang masih utuh dan bersih. Ia terbangun di pinggir jalan tepat di depan gerbang TPU. Ia sempat kebingungan dan saat ia melihat jam di ponselnya, waktu menunjukkan tepat pukul 3 pagi. Beberapa saat ia mencerna situasi dan akhirnya sedikit merasa lega jika yang ia alami semuanya hanyalah mimpi buruk. Agar lebih tenang, ia mengambil botol minum yang selalu ia bawa lalu meneguknya dengan cepat. Ia meyakini jika itu hanyalah mimpi buruk, tapi terasa begitu nyata. Ketika nafasnya sudah mulai stabil, ia langsung bergegas pulang karena sudah sangat larut. Dirasa semuanya sudah membaik dan ia mulai menyalakan motornya, tiba-tiba ponsel yang ada di saku celananya bergetar pendek seraya ada notifikasi pesan masuk. Di sana, Arden mendapatkan notifikasi jika ia telah selesai mengantarkan penumpang. Tertulis juga jika pesanannya telah selesai. Ia mendapatkan rating bintang 1 dan mendapatkan komentar jika ia tidak mengantarkan penumpang hingga ke titik alamat yang dituju. Ternyata apa yang Ardan rasakan belum berakhir sampai di situ. Tubuh Ardan kembali gemetar. Apa yang ia alami memang benar terjadi. Tapi kenapa tubuhnya baik-baik aja? Bulu kuduk Arden kembali meremang, dan tanpa berlama ia ada di sana, sambil tergopoh-gopoh, Arden menyalakan motor dan meninggalkan tempat itu. Di atas motor pun ia masih gemetar kebingungan. Untungnya, tidak jauh dari sana, ia melihat ada sebuah warung yang dipenuhi oleh pengemudi ojek online. Ardan mencoba menepi untuk menenangkan dirinya. Warung itu cukup ramai, dan saat Ardan turun dari motor lalu masuk ke sana, orang-orang yang ada di warung itu bingung menatap wajahnya yang pucat. "Loh mas, kenapa? Sini-sini, duduk dulu."
Salah satu driver yang masih mengenakan atribut ojek langsung menyuruhnya duduk di sampingnya. Driver lainnya membantu memesankan teh hangat untuk Ardan. "Kenapa, Mas? Habis ngalamin apa?" Sepertinya driver-driver di sana sudah ada yang paham dan mempersilahkan Ardan untuk mengungkapkan semuanya. Dengan satu kali tarikan nafas, Ardan menceritakan semuanya sampai ia menunjukkan riwayat orderannya. Respon dari rekan sesama profesinya pun beragam. Ada yang mengerti karena mereka pernah merasakan dan ada juga yang ikutan bergidik ngeri. Gak jarang driver ojek online ngalami kayak Mas Ardan gini. Malah ada yang tersadar di keesokan harinya, saking parahnya gangguan dari sosok itu. Ucap dari driver yang memesankan ia minum. Ardan terus ditenangkan oleh driver lainnya dengan mengalihkan pembicaraan. Hingga azan subuh tiba, beberapa dari mereka meninggalkan warung termasuk Ardan. Ia memilih pulang dan istirahat di rumah. Hari itu harinya yang cukup panjang dan sangat melelahkan. Sejak kejadian itu, Ardan tidak mau menarik penumpang setelah pukul 11 malam. Walaupun tarifnya lebih mahal, tapi Ardan tidak ingin mengalami hal serupa untuk kesekian kalinya. Masih ada hari esok untuk mencari uang. Tanpa Ardan sadari, di bawah lampu jalan yang remang-remang itu, wanita dengan pakaian lusuh dan wajah yang hancur itu masih terus menunggu seseorang yang mau mengantarkan ia pulang dengan tujuan alamat yang tidak pernah ada. Mungkin itu adalah salah satu resiko pekerjaan dari seorang Ardan. Dapat tarif yang lebih mahal, tapi dapat juga pengalaman yang nggak pernah bisa dia lupakan. Menurut kalian gimana sama cerita kali ini? Coba komen di bawah. Oke, sekian cerita malam horor kali ini. Bantu buat like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng, biar kalian tahu kalau aku punya cerita terbaru. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Bye-bye!